Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Dan teman-teman, hari ini kita akan mencoba membuat tutorial, eh, yaitu cara membuat stempel, di mana nanti kita bisa ada beberapa teknik yang kita tambahkan tentunya seperti teks melengkung, kemudian membuat kombinasi trimming. Nah, seperti apa? Baiklah, hari ini kita akan segera membuat stempel dengan yang desain yang sederhana saja, teman-teman. Baiklah, kita copy dulu untuk kita membuat custom. Untuk ukuran sebenarnya terserah dari teman-teman. Nanti stempelnya ukuran berapa? Saya coba di kita misalnya sentimeter ya. Misal kita buat saja di 20 kali 20 cm untuk area kerjanya, kemudian 300 dpi. Oke, next kemudian kita akan membuat dari objek shape lingkaran di sini, teman-teman. Kita buat lingkaran. Oke. Pastikan ukurannya sama dulu, kita buka unlocknya, kemudian kita ketikkan misalnya 17,5 kali 17,5, enter, kita kunci. Kita geser ke tengah, teman-teman. Oke. Nah, langkah berikutnya kita kopikan. Saya tekan Ctrl C Ctrl V, kita pastikan. Kemudian kita buat kurang lebih seperti ini, kemudian kita copy lagi Ctrl C Ctrl V. Iya, oke. Nah, yang kemudian teman-teman, kita tentunya ini bagian tepi yang akan kita gunakan di bagian tepi, kemudian kita Ctrl C Ctrl V lagi untuk bagian yang lebih tipis, Ctrl C Ctrl V membentuk yang di sini nanti akan ada bagian teks ya. Oke, Ctrl C Ctrl V lagi kurang lebih seperti ini, Ctrl C Ctrl V lagi, kita buat Ctrl C Ctrl V lagi, teman-teman, sampai kita membuat kurang lebih seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Langkah berikutnya kita akan melakukan menggunakan dua objek yang terluar, teman-teman. Kita kopikan dulu objek yang terluar ya, sorry. Kita pilih objek ini, kemudian kita tekan shift, pilih objek berikutnya. Jadi akan ada dua lingkaran yang terpilih, kemudian kita back minus front, maka di sini sudah terkurangi, sehingga kalau kita warnai, nanti yang tepat kita cari warna dulu, kurang lebih mungkin warna merah. Oke, cocok mungkin warna merah. Oke, nah kemudian kita di sini outline-nya saya tiadakan atau tidak ada outline atau non. Kemudian langkah berikutnya, teman-teman, kita akan hal yang sama kita lakukan pada, nah ini pilih dua lingkaran ini, kemudian kita back minus front, kemudian kita kasih warna merah juga sampai dengan non. Oke, sudah untuk lingkaran yang luar. Kemudian kita akan membuat bagian lingkaran yang dalam, teman-teman. Sama, klik pada bagian lingkaran di tengah, klik di lingkaran di bawahnya. Sorry, saya ulang. Klik lingkaran di sini, kemudian kita klik lingkaran ini, kemudian kita back minus front lagi, kemudian kita kasih warna merah, sehingga yang berwarna merah adalah bagian tengah. Kita klik non lagi. Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Next, kemudian langkah berikutnya kita klik di lingkaran ini dan lingkaran terakhir, back minus front, kemudian kita kasih warna merah dan non. Oke. Nah, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita akan membuat di bagian tengah di sini. Kita akan memilih, kita akan membuat dulu dua objek rectangle ya. Jangan lupa di sini kerningnya kita, bagian sudutnya kita isi 0, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, kita akan memilih dua lingkaran ini, tekan yang pertama di bagian dalam pertama, tekan shift, pilih lingkaran yang kedua, kita gabung dulu. Ya, kita gabung ke, saya ulang teman-teman. Oke. Klik lingkaran ini, kemudian klik lingkaran kedua, di sini ada pilihan welding, kita klik weld, jadi dia akan bergabung menjadi satu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengurangi objek lingkaran ini dengan rectangle. Jadi tekan shift di
lingkaran tengah yang sudah tergabung, kemudian klik rectangle, kemudian kita klik back minus front. Ya, maka kita sudah berhasil membuat area teks, teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya kita akan menuliskan teks di sini. Kita tekskan misalnya Corel Draw. Kita ketikkan Corel Draw atau gini aja, kita ketikkan stempel. Kemudian kita cari font, dimana font yang lumayan tebal kita cari, teman-teman. Kita cari font yang tebal dan oke, kita misal pakai Eprima. Nah, kita cek. Oke, kita kasih warna merah juga, teman-teman. Ya, oke, sudah keren. Kemudian klik kanan convert to curve, jadi biar dia menjadi kurva. Jadi kita tidak perlu edit lagi. Oh, sorry, tembus. Di sini teman-teman tembus. Kita mungkin di 90 biar tidak tembus. Nah, oke, kita kasih warna merah dan klik kanan convert to curve. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat teks yang melengkung, teman-teman ya. Kita menggunakan garis bantu lingkaran lagi. Sebuah lingkaran kita buat di tengah-tengah. Saya ulang. Kemudian kita 15 pixel. Kita lock. Saya ulang. 15. Kemudian kita lock. Kemudian kita taruh di tengah. Teman-teman bisa menggunakan klik lingkaran kemudian tekan C. Nah, yang ini kita kecilkan sedikit, kurang lebih seperti itu. Next, langkah berikutnya kita membuat teks. Misalnya teks yang dijadikan teks melengkung adalah belajar. Saya ulang, belajar tutorial Corel Draw. Kemudian kita pilih font. Di sini saya menggunakan band script mungkin. Oke. Saya coba di 30. Oke. Langkah berikutnya agar teks ini bisa melengkung, maka kita menggunakan fasilitas yang disebut dengan fit text to page. Ya, saya ulang. Kita pilih teks yang akan dibuat melengkung, kemudian pilih menu teks, kemudian pilih fit text to page, kemudian kita arahkan pada page-nya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Disesuaikan. Kita bisa edit lagi. Kita zoom in dulu. Kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita kasih warna merah. Ya, oke, mungkin saya perbesar sedikit 35. Oke. Kita kasih nah ini biar rapi, teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya kita membuat teks yang di bagian bawah. Misalnya channel di situ, diskusi seputar IT Doni. Oke, kita kasih warna merah dengan font yang tadi sama, teman-teman. Dengan ukuran 35 ya. 35 tadi berapa tadi? 35, kita samakan saja ukurannya. Kemudian kita sama teks fit. Kemudian kita lakukan di sini, teman-teman jangan khawatir meskipun tulisannya terbalik. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan mirroring di sini. Kemudian mirroring pertama, mirroring horizontal dan mirroring vertikal. Kalau sudah, kita sesuaikan. Cepat saja, teman-teman. Oke. Kita sesuaikan lagi sedikit. Nah, sesuai dengan kira-kira tepat di tengah. Oke, langkah berikutnya, teman-teman. Kita pisahkan dari lingkarannya, yaitu di sini teksnya kita klik kanan convert to curve, kemudian di sini kita pilih teksnya juga klik kanan convert to curve. Jadi kedua teks diklik kanan convert to curve, yaitu belajar tutorial Corel Draw dan channelnya. Kemudian kita hapus untuk oke. Kemudian kita save dulu. Tutorial membuat stempel. Oke, setelah kita menyimpan, teman-teman, di sini akan saya siapkan dulu sebuah grang vektor yang
bentuknya seperti ini. Teman-teman nanti bisa download di link deskripsi yang saya sediakan. Oke. Nah, untuk memberikan efek realistis pada desain stempel kita, maka langkah berikutnya kita akan membuat tracing dulu. Kita lakukan tracing manual. Quick trace saya menggunakan line art. Kita cek dulu kalau memang nanti bisa menghasilkan line art yang bagus ya teman-teman. Oke, kita lakukan smoothing. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah ini bisa di smoothkan lagi? Corner smoothnya kita naikkan, kita coba. Oke, perhatikan teman-teman, di sini backgroundnya transparan ya. Kita klik oke. Setelah hasil tracing kita drag, kita pisah hasil tracingnya, kemudian di sini bitmap aslinya kita delete saja teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita melakukan trimming atau pengurangan dari desain ini dengan vektor gerangnya. Oke, kita lakukan positioning yang bagus biar terkesan lebih natural. Oke, kita posisikan di sini dulu, kita sedikit saja dulu, tidak usah terlalu banyak. Nanti kita sesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Oke, kita klik, kemudian kita pilih keduanya antara vektor dan ini dan dan desain stempel. Kita drag and drop seperti ini teman-teman. Kita pilih semuanya dan kita lakukan trimming, yaitu desain stempel dikurangi dari beberapa objek. Hasilnya seperti ini, kita bisa. Nah, kita teman-teman sudah ada bercak-bercak sesuai dengan gerang yang kita inginkan. Nah, kemudian kita putar saja. Oke, kita lakukan penekanan pada desain lagi teman-teman. Mungkin kita bisa perbesar sedikit. Oke, jangan terlalu habis juga untuk ininya ya. Oke, kemudian kita sedikit putar. Oke teman-teman. Next, langkah berikutnya sama, kita trimming lagi. Kita lakukan trim lagi. Oke. Oh, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah kita sudah menghasilkan. Oke. Bagian di sini sudah kita perlu tambah sedikit untuk gerang dari trimmingnya. Oke, mungkin bagian sini ya. Bagian kesannya biar lebih natural. Oke, kita putar sedikit, jangan terlalu penuh. Mungkin kita lakukan penekanan pada lingkarannya. Kita lakukan trim lagi teman-teman. Saya melakukan trimming ke 2 kali 3 kali, tergantung dari visual yang kita inginkan teman-teman ya. Sekali lagi, desain ini sudah ya, sudah natural ya. Kemudian kita delete saja untuk gerangnya. Kemudian ya, biasanya kalau stempel kan tidak lurus, biasanya kita bisa putar, klik. Iya, oke, nice. Kita simpan. Nah, kemudian kita bisa ekspor dalam teks tutorial membuat PNG. Misalnya saya simpan di picture, kita klik PNG dengan background transparan teman-teman. Oke, lihat backgroundnya transparan, jadi ini bisa digunakan untuk proses desain stempel. Dan sekali lagi yang kita pelajari adalah teknik trimming, kemudian ada di sini ada tadi fit text to page untuk membuat desain melengkung, kemudian tentunya ada back minus front. Baiklah teman-teman, kurang lebih demikian untuk membuat tutorial stempel pada CorelDRAW. Kita ketemu lagi pada next tutorial. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.